Oke, bertemu lagi di kuliahdanuri.com. Pada kesempatan ini, perkuliahan kita adalah proyek sistem informasi. Kita sampai pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah pahami tentang proyek, ya, manajemen proyek sistem informasi. Kemudian sudah sampai pada mengidentifikasi proyek masing-masing, ya, identifikasi proyek. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada bahasan tentang manajemen proyek, ya. Oke. Manajemen proyek, ya. Di sini sebuah proyek ini memang pada pertemuan yang lalu kita sudah lihat mind map-nya. Nah, ini kita perjelas lagi, ya, bahwa sebuah proyek ini ada beberapa hal poin penting, ya. Di sini ada 7 poin penting. Misalnya tentang purpose-nya, tujuannya di mana, scope-nya, jangkauannya, skalanya, kemudian people, ini sumber daya yang kita miliki, financial, ya, dana yang sudah ada atau mungkin yang harus kita persiapkan. Time scales, ya. Time scales ini adalah waktu yang nantinya akan kita gunakan atau waktu yang ditetapkan oleh si peminta project, ya, atau pemilik project. Kemudian risk, ya. Ini adalah resiko yang mungkin akan muncul yang akan mengganggu project kita, ya. Mau tidak mau resiko ini akan jelas akan muncul. Kemudian implementation. Pada saat sudah semuanya dilakukan, tahap pembuatan sampai dengan pengembangan, ya. Kemudian endingnya adalah tahap implementasi, penerapan dari project tersebut. Jadi rencana-rencana yang ada, ya, kita terapkan di implementation. Oke, mari kita bahas bersama. Jangan lupa tugas yang belum mengerjakan silakan dilengkapi, ya, di web kita. Pertama, yang perlu kita perjelas lagi bahwa tujuan manajemen proyek ini agar proyek dapat dilaksanakan dengan satu efisien, ya, satu efisien. Yang kedua tepat waktu, ya, tepat waktu. Dan yang ketiga, ini ketutup, ya. Yang ketiga ini adalah bahwa proyek itu sesuai yang diharapkan oleh perusahaan pemesan, ya, sesuai yang diharapkan oleh perusahaan pemesan. Jadi selain efisien, tepat waktu juga harus sesuai dengan si pemesan. Tentunya efisien ini berhubungan dengan dana, ya, tepat waktu berhubungan dengan rencana, jadwal dan sebagainya. Kemudian sesuai dengan tujuan, ini sesuai dengan analisis dan solusi yang telah didapatkan. Baik. Nah, siapa saja sih yang berperan di dalam proyek kita? Nah, ini penting, ya. Yang pertama adalah stakeholder, ya. Klien atau pemilik proyek, komite pengarah, ya, steering komite, dan pengguna hasil proyek atau user. Stakeholder atau klien kita ini adalah si pemberi proyek yang dimana mereka memberikan beberapa poin penting agar proyek kita ini sesuai dengan tujuan dari stakeholder itu. Di sini disebutkan bahwa pemilik proyek ini adalah perusahaan atau juga bisa individu yang memiliki kepentingan awal terhadap hasil proyek sekaligus sebagai penyandang dana atau pengorganisasi dana dari sponsor. Jadi mereka, di pemilik proyek ini, meminta bantuan kepada kita sebagai ahli di bidang IT, ya, untuk membangun sebuah proyek sistem informasi. Jadi poin penting yang terlibat di sini adalah pemilik proyek. Nah, kita harus tahu
apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan. Nanti kita harus bedakan antara keinginan dari pemilik proyek dan kebutuhan dari pemilik proyek tersebut. Oke, kemudian komite pengarah, ya, komite pengarah atau steering committee di sini adalah mengarahkan agar proyek yang dilakukan tetap berjalan sesuai rencana dan pada jalur yang benar untuk mencapai hasil sesuai kualitas yang ditentukan. Di sini, komite ini juga melakukan pendekatan profesional terhadap user tentang manfaat dari sistem informasi yang dihasilkan. Ini kalau kita tidak punya komite pengarah, berarti nanti ya si leadernya ya, leader dari manajemen project ya, mahasiswa ya yang pemilik project ini memberikan gambaran bahwa sistem informasi ini nanti bisa menjadi solusi atau bisa menjadi alternatif dari permasalahan yang muncul, atau mungkin ada forecasting ya dari ramalan masa depan bisa istilahnya ya memenuhi tuntutan zaman. Jadi ada sendiri tentang komite pengarah itu ya, tim khusus di sini. Kalau tadi satu pemilik, yang kedua komite pengarah. Kemudian yang selanjutnya adalah pengguna hasil project atau user. User di sini bisa perusahaannya, satu. Yang kedua juga bisa user langsung ya, operatornya. Nah, di sini disebutkan bahwa pengguna baru, ya, user yang baru dari sistem yang sudah jadi nanti, pada saat implementasi atau penerapan sistem ini, ya, karena mereka baru dapat project atau sistem informasi dari kita, maka kita perlu melakukan pendampingan. Ya, pendampingan. Kalau perlu mengadakan suatu pelatihan di sini. Ya, pelatihan. Jadi pendampingan di sini bisa berupa memberikan training ya, atau juga bisa memberikan atau menugaskan seseorang yang berpengalaman untuk sebagai pendamping pengguna yang baru. Nah, kadang si pengguna baru ini juga mungkin kesulitan dalam penggunaan project yang sudah jadi atau software kita, project sistem informasi tadi. Ini biasanya ada hal-hal penting yang kadang kita lupa, sehingga mereka menolak begitu ya, tidak mau menggunakan. Kenapa? Satu alasannya, mereka ya user yang memakai ini tidak dilibatkan dalam project. Pada saat analisis ya atau requirement system, ini mereka tidak dilibatkan sehingga mereka merasa asing ya. Kok begini jadinya? Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka pada saat nanti analisis, si user ini harus ya dilibatkan ya. Dimintai datanya, kebutuhannya apa dan sebagainya. Yang kedua, alasannya mereka menolak karena pernah menggunakan software yang sejenis yang lebih mudah malahan ya, dan lebih sesuai kebutuhannya. Jadi mereka sudah ada. Ya. Kalau pakai Excel saja bisa, kenapa harus pakai software? Nah ini, ya. Nah nanti perlu kita jelaskan di sini. Maka ini pada saat perancangan kebutuhan awal ini, si user harus diikut sertakan. Oke. Yang keempat ya, adalah pelaksana project. Nah, ini adalah tim kita. Ya. Tim kita ya, di mana ada seorang manajernya, manajer project, analyst system, design system, programming, tester ya. Kemudian ada instalator, trainer, technical support, dan mungkin teknisi juga ada di dalamnya. Bagaimana Pak? Ini project ini memang saya lakukan sendiri. Ya, bagus sekali. Anda sebagai leader, sebagai manajer, bisa menganalisa sistem, bisa mendesain sistem, bisa membuatkan program, juga melakukan pengetesan dan instalasi. Ya, semuanya bisa. Nah, inilah pada proyek sistem informasi ini semua kemampuan dari mahasiswa, mulai dari awal ya, dari analyze system, manajemen, semua diharapkan bisa diterapkan dalam pembangunan sistem. Jadi pelaksana project ini memang harus menguasai poin-poin di sini sebagai manajer, analyze system, design system, programming, sampai tester
dan instalasi maupun melakukan pelatihan dan pendampingan tadi. Ya. Ini orang-orang yang berperan di dalam proyek kita nanti ya, proyek sistem informasi. Yang pertama tadi si pemilik proyek, kemudian komite pengarah, pengguna hasil proyek, ya. Kemudian yang terakhir adalah pelaksana proyek. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di dalam manajemen proyek selanjutnya, kalau tadi orang yang berperan, metodologi dalam manajemen proyek. Nah, ini kita harus penting sekali nih, metodologinya apa? Metodologi dalam pengembangan proyek di sini ya. Di sini ada beberapa poin yang bisa dipilih. Yang pertama adalah agile, extreme, interactive, incremental, dan pace ya. Nah, yang poin yang kelima ini adalah paling umum yang digunakan ya karena mudah diterapkan dalam berbagai proyek, baik kecil, sedang maupun besar. Kita lihat di gambaran di sini bahwa project management ini ya pada poin di depan tadi juga sama. Ada risk ya, kegagalan tadi, organisasi project ya, manajemen project. Ya, proses manajemen. Nah, di sini ada poin-poin ya. Kalau ini tadi di kegagalan itu ada kegagalan teknis, data, pengguna, organisasi, kegagalan dalam lingkungan bisnis. Nah, ini perlu kita pertimbangkan. Maka harus hati-hati pada saat nanti requirement ya. Kemudian di organisasi ya, sponsor tadi yang memberikan dana, si manajer projectnya, pengguna, kemudian kalau ada quality control ya, manajer mutu, manajemen risiko. Proses manajemen proyeknya ada rencana atau perkiraan, ya, jadwal juga, monitoring dan kontrol pada pelaksanaan jadwalnya, dan yang terakhir adalah dokumentasi kegiatan. Kemudian di dalam proyeknya, fase manajemen proyeknya ada mendefinisikan, merencanakan, eksekusi, pengendalian sampai kepada penutupan. Nah, ini ada induk master proyeknya. Ya. Prince ya, tujuan utama proyek dan Prince rencana. Kemudian ada titik analisis fungsional. Nah, ini tadi fungsi-fungsi yang harus ada di dalam sebuah proyeknya. Tetapi metodologi yang bisa kita gunakan ada 5 di sini. Ya. Ada agile, extreme, interaktif. Nah, ini nanti ya kita buka satu persatu. Nah, secara umum di dalam pengembangan sistem ya, di dalam pengembangan sistem, ada sebuah metode yang bisa kita gunakan sebagai patokan. Menurut Roger S. Frisman ya, ada model waterfall atau waterfall model. Pengembangan sistem ini dimulai dari requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, interaction, dan operational maintenance. Ini di dalam metode nanti ya. Jadi pada saat nanti fase pengembangan ini yang kita gunakan. Bisa juga menggunakan metode yang lain, software pengembangan sistem yang lain. Di sini saya tunjukkan pada dulu di mata kuliah yang lain ya, kita sudah pelajari tentang metode pengembangan sistem. Kalau ini tadi waterfall tadi ya, bisa juga Anda gunakan ini. Anda bisa juga gunakan RAD ya, RAD ya. Di sini Rapid Application Development Model. Ini juga apa istilahnya? Model pengembangan sistem. Hampir mirip dengan tadi sama dengan waterfall tadi. Ini V-model ya, V-model. Mulai dari requirement, kemudian ada general design specification, detail design specification, pembuatan sistem atau source code, unit testing, component testing, sampai acceptance testing. Divalidasi kalau belum, berarti kembali lagi dan seterusnya. Ya. Ini V-model, ada lagi prototype model. Nah, ini juga bisa ya, prototype model. Kemudian ada lagi ini menggunakan spiral ya. Nah, spiral, model spiral.
Kemudian ada lagi interaction design model. Nah, interaction di sini. Ada lagi di sini life cycle model. Ya, life cycle model. Jadi dari model pengembangan sistem nanti silahkan bisa istilahnya dipilih sendiri. Ya, ini saya contohkan software development life cycle dengan waterfall model. Saya kira sudah jelas ya. Kita lanjutkan. Rational Unified Process ya. Pada saat kita memiliki project, kadang kita mendapatkan project ini besar. Maka project itu kita bisa pisah-pisahkan ya, kita buat sub project ya, agar project itu semakin mudah untuk diselesaikan. Ya. Kemudian dari sub project itu kita bikin pembangunannya menggunakan metode tadi ya. Atau bisa juga metode iteratif tadi, analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Nah, ini tadi bisa pakai model pengembangan sistem, terserah ya yang dikuasai masing-masing. Apa tujuannya Rational Unified Process di sini? Memastikan software yang dihasilkan berkualitas, ya, apalagi bisa berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan klien sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian juga menyediakan akses pada knowledge base dengan petunjuk template alat bantu yang mendukung. Ya. Jadi tahap-tahapnya jelas nanti, kemudian bagian-bagiannya jelas, pada saat nanti digabungkan juga tidak menyulitkan. Ya. Ada basic pengetahuannya di sana. Oke. Ini fase-fasenya, fase rational unified process ya, ada inception phase, elaboration phase, construction phase, kemudian transition phase ya. Jadi pada saat nanti project itu sudah diterima, kemudian project itu dipisah-pisahkan, dibagi-bagi, kemudian masing-masing ada kaitannya, misalnya pakainya database A ini bisa nanti digunakan di project B, bisa juga digunakan di project C, dan seterusnya. Sampai pada elaboration, ya tadi tentang database dan sistemnya, konstruksinya juga sama, kemudian sampai pada transition datanya. Nah, contoh lain, ya, menggunakan Extreme Project Management. Ya, Extreme tadi ada ya, ada Agile tadi, nanti kita akan lihat ya di Agile. Kapan kita gunakan ini atau bagaimana ini Extreme Project Management ini? Ini ditujukan untuk project yang tidak diketahui secara jelas, sehingga membutuhkan metodologi yang cepat, fleksibel, lincah untuk situasi yang tidak menentu dan berubah-ubah. Ya, maka menggunakan Extreme Project Management. Nah, ini kalau fleksibel cepat di sini kita bisa pakai metode pengembangan sistemnya pakai prototyping. Nah, ini akan lebih bisa nanti menjembatani. Ini juga ada software yang bisa digunakan open source ya. Kita bisa pakai Explainer ya untuk memudahkan pelaksanaan Extreme Project Management ini. Ini sebuah contoh. Ya, manajemen project dengan Extreme tadi ya. Tadi kan ada beberapa pilihan di sini, ada extreme, ada interaction, incremental, ada pace tadi ya, ada agile ya. Phase tadi sudah, kemudian extreme. Nah, ciri-ciri project yang bersifat ekstrim, kebutuhan yang ekspektasinya berubah-ubah ya. Contohnya gimana sih? Misalnya kita sudah rencanakan, tetapi user ini, ternyata berubah. Maka program akan kita ubah lagi. Setelah diubah, ternyata tampilannya tidak suka, harus diubah lagi. Kita harus memberikan fasilitas untuk mengubah tampilan. Berubah lagi, dan seterusnya. Maka, pada saat kebutuhan ini berubah-ubah, kita juga harus cepat untuk mengambil tindakan mengubah project. Nah, ini cukup berat ya. Jadi jangan sampai hal ini terjadi kalau Anda
nanti sedang punya project, kemudian si user ini mengubah keinginan, ya. Bukan kebutuhan, tapi ingin dan ingin terus. Kalau Anda ini terus layani, ya nanti tidak selesai gitu ya. Masalahnya nggak selesai. Jadi juga harus dibatasi. Waktu pelaksanaan yang sangat ketat, nah karena sangat ketat maka kita gunakan ekstrim ini. Kemudian ada suasana pendukung yang tidak tepat dan terus berubah. Misalnya sumber daya kita, dana kita terbatas, ya. Kemudian sumber daya manusianya juga terbatas. Kemudian ada beberapa sponsor ya, yang mungkin kita harus bekerja sendiri, maka juga kita harus pakai ekstrim ini. Oke, lanjut. Kemudian metode Agile Project Management. Nah, Agile ini mungkin tepat kalau misalnya tadi kebutuhan dari user atau dari pemilik project ini berubah-ubah. Kita bisa istilahnya memberikan atau mengikuti perubahan itu dengan manajemen project Agile ya. Ini lebih fokus pada proses delivery value dan evaluasi produk deliver ya, apakah sudah sesuai dengan scope project atau belum. Nah ini tapi tetap harus sesuai dengan ya, jangkauan dari project, jangan sampai loncat jauh ya. Kalau loncat jauh nanti kita juga akan kesusahan sebagai pemilik projectnya. Konsep ini juga menitik beratkan pada proses iterasi atau perulangan untuk perbaikan di setiap prosesnya. Jadi setiap kegiatan akan dievaluasi kembali. Ya. Oke, ini Agile. Apa bedanya Agile dan Waterfall? Nah, ini nanti bisa lebih dipahami. Arsitektur is informal and incremental. Ya. Arsitektur is very well documented and complete before coding start. Ya. Jadi sebelum melakukan coding, maka perancangan sistem, ya, perancangan sistemnya harus sudah dibuat dulu. Kalau di sini bisa langsung bersamaan, ya, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi Agile Project Management di sini faktor people, sumber daya manusia, proses, ya, kegiatannya mungkin membutuhkan berbagai macam hal-hal yang penting dan karakteristik project. Oke. Keuntungan menggunakan Agile Project Management ini mempersingkat waktu siklus pengembangan ya, sampai 79% ya, mempersingkatnya. Beban kerja lebih stabil, lebih fleksibel tinggi ya. Kualitas lebih baik karena ada umpan baik secara dini dari klien. Jadi ada evaluasi tadi ya. Ada evaluasi yang berkelanjutan. Jadi dari pihak manajemen pemilik proyek nanti diikutsertakan di dalam pembangunan sistem ini akan lebih cepat dalam proses evaluasi dan monitoringnya. Kemudian ada metodologi tradisional ya, ada inisialisasi, ada perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan sampai pada penyelesaian. Jadi sebuah proyek ya, sebuah proyek sistem informasi, di sini ada proses inisialisasi. Perencanaan, ya, proyek itu mau berjalan berapa bulan dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita kupas ya. Dari satu persatu di sini nanti akan kita kupas ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi di sini lingkup project ya. Jangan sampai nanti Anda lari jauh-jauh ya. Pertama adalah time. Project kita dibatasi oleh waktu. Ya, jadi tidak seumur hidup ini dibatasi waktu, maka kita harus sesuai dengan rencana. Yang kedua cost. Dana kita terbatas. Ya. Jadi jangan menambah hari ya, jangan menambah personil karena dana kita terbatas. Kemudian scope atau ruang lingkup ya. Apa yang kita akan bangun ini scope-nya sudah kita tentukan. Jangan sampai loncat terlalu jauh dari scope tersebut yang tentunya akan mengubah waktu dan mengubah biaya. Ini yang penting yang perlu dipahami lingkup dari project. Ya,
Tadi time, saya kira cukup jelas ya, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan project. Ada beberapa event yang memasa dalam timeline. Pertama adalah kesempatan, keterbatasan, dan kompetensi. Nah, ini dia kesempatan ya. Jadi banyak kesempatan yang bisa nanti kita dapatkan mungkin dengan menambah skill kita, bisa menambah sumber daya kita ya. Sehingga waktunya nanti bisa dengan waktu yang terbatas kita bisa menyelesaikan. Dengan menambah kompetensi yang kita miliki, mungkin dengan penambahan sumber daya yang lebih kompeten. Cost saya kira cukup jelas, sumber dana ya. Sumber dana jangan sampai melebihi ya. Jangan sampai melebihi sumber dana yang ada. Kemudian scope saya kira juga cukup jelas, tadi sudah kita bahas. Nah, pada pertemuan kedua ini saya memberikan tantangan tugas kepada Anda, mahasiswa. Ya, ini saya kecilkan dulu biar muat di satu halaman. Ya. Pada pertemuan kemarin, kita sudah mendapatkan tugas 1 ya, yang isinya tentang identifikasi project. Kalian sudah punya project masing-masing. Maka selanjutnya, ya, seorang manajer perlu merencanakan metode pengembangan sistem, salah ketik ya, yang akan dipakai untuk menyelesaikan proyeknya. Ya, metode pengembangan sistem. Nah, tentukan dulu apa pakai tradisional atau pakai yang lain. Setelah menentukan itu, kemudian pilihlah metode pengembangan sistem, bukan metode manajemen project ya. Saya langsung ke pengembangan sistemnya. Metode pengembangan sistem yang akan digunakan untuk menyelesaikan proyek sistem informasinya. Ya, proyek sistem informasinya. Jadi kalau tadi ada tradisional, silahkan. Agile juga silahkan itu dipilih ya, dengan gambar atau tabel tadi sudah muncul. Kemudian Anda milih lagi metode pengembangan sistem. Ya, metode pengembangan sistem. Jadi berbeda sekali. Oke, saya tulis saja metode manajemen proyek. Nanti dipilih apa pakai ekstrim dan pengembangan sistem. Jadi ada 2 metode ya. Gambarnya 2. Kalau tidak ada gambar berarti ya pilihan aja. Misalnya metode tadi kan ada beberapa ya. Kita tulis di sini. Nah, ini metode manajemen project ya. Agile, ekstrim, interaktif atau incremental ya, atau basis ya. Silahkan pilih salah satu. Kemudian metode pengembangan sistemnya bisa, ini dia, apakah tadi pakai waterfall atau pakai V-diagram atau pakai spiral. Nah, silahkan ya, nanti bisa dipilih. Selanjutnya tentukan tahap pengembangan sistem. Nah, ini tahapnya, ini tahap pengembangan sistemnya ya, tahap pengembangan sistemnya. Jadi yang metode waterfall tadi yang diurai saja, bukan manajemen projectnya ya, bukan manajemen projectnya. Contoh, kalau di waterfall itu ada analisa sistem, kemudian perancangan sistem, coding, testing, dan seterusnya. Ya, ini saya contohkan hanya satu saja. Ada waktunya, ada biayanya, dan seterusnya. Nanti ini yang akan kita rencanakan dan kita urai. Baik, saya kira begitu pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, pada pertemuan yang kedua ini ya, berhubungan dengan manajemen project. Pada manajemen project tadi bisa dipilih metodenya, kemudian juga metode pengembangan sistemnya. Ya, supaya bisa membedakan antara metode manajemen project dan metode pengembangan sistem. Saya kira begitu, semoga bermanfaat. Selamat siang, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.